Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Nah, Bapak Ibu peserta pelatihan upskilling reskilling keahlian akuntansi angkatan 2 tahun 2025 ya Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Iya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan kita dalam berdiskusi dan belajar pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, saya baru pertama kali ya masuk di kelas ini ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya berkenalan ya Bapak Ibu ya. Nama saya Rizky Respati Prabowo. Saya berasal dari Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis dan Pariwisata di Departemen Akuntansi. Di sini ada nomor handphone saya sekaligus WhatsApp ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada nanti ingin berkomunikasi, berdiskusi terkait dengan materi, boleh Bapak Ibu menghubungi saya. Dan di sini juga ada alamat Instagram saya. Bapak Ibu, bolehkah saya berkenalan dengan Bapak Ibu? Boleh ya? Boleh. Silakan Bapak Ibu mengisi pada Padlet. Bapak Ibu bisa melakukan scan QR code ya Bapak Ibu. Di sini silakan Bapak Ibu tuliskan nama Bapak Ibu masing-masing ya. Kemudian instansi asal, kemudian satu hal unik tentang diri Bapak Ibu dan juga motivasi Bapak Ibu atau harapan Bapak Ibu mengikuti sesi pembelajaran ini apa? Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sudah diisi semuanya ya? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, ini Bu Aksya ya dari Padang, kemudian ada Bu Erna dari Jember, juga ada Bu Meli ya dari Depok ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, jadi di pagi hari ini ya kita akan mempelajari terkait dengan jurnal penyesuaian ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sesi sebelumnya Bapak Ibu sudah menerima 2 mata pelatihan, yaitu terkait dengan memproses entry jurnal dan yang kedua adalah memproses buku besar. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu masuk ke dalam mata pelatihan baru yaitu terkait dengan menyusun laporan keuangan entitas tunggal ya untuk keseluruhan skala usaha. Pada sesi pagi hari ini Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian ya Bapak Ibu ya. Ya, di pembelajaran ini Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Nah, jadi apa garis besar pembelajaran kita pada pagi hari ini ya nanti akan kita brainstorming terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu nanti kita akan melakukan penyusunan jurnal penyesuaian dan yang ketiga adalah kita akan melakukan kesimpulan atau menyimpulkan ya pembelajaran pada pagi hari ini dan juga evaluasi. Nah, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu perhatikan. Di sini ada 2 laporan keuangan, ada laporan keuangan A dan laporan keuangan B. Di antara 2 laporan keuangan ini manakah yang paling real atau paling nyata? B, Bu Erna B, Bu Meli B, Bu Aksya B ya. B ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Di laporan keuangan B ini perusahaan sudah melakukan alur pencatatan jurnal penyesuaian sehingga terlihat kondisi akun yang sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, itulah sebenarnya apa yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu terkait dengan jurnal penyesuaian untuk melihat kondisi akun yang sesungguhnya Bapak Ibu. Nah, B ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat siklus akuntansi, kita mengulang sedikit dari transaksi, kemudian masuk ke jurnal umum, masuk ke dalam posting buku besar, kemudian diiktisarkan atau disamerikan di neraca saldo, baru masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan penyajian laporan keuangan, perusahaan akan mencatat jurnal penyesuaian terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, apa sih sebenarnya tujuan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah catatan yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melihat kondisi akun dengan nominal yang sesungguhnya di akhir periode ya Bapak Ibu ya, di akhir periode. Tujuannya adalah
perusahaan itu dapat menunjukkan jumlah pada akun-akun yang harus ditunjukkan secara sebenarnya ya di akhir periode sebelum perusahaan menyajikan pada laporan keuangan. Nah, di sini apa saja sih yang harus dicatat di jurnal penyesuaian? Silahkan Bapak Ibu tuliskan deposit ya, deposit yang tersedia. Bapak Ibu silahkan tuliskan akun-akun apa saja yang harus dilakukan penyesuaian. Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti tempelkan ke dalam flip chart. Silahkan Bapak Ibu. Sudah ya, sudah Bapak Ibu ya, sudah ditulis, silahkan ditempelkan. Bu Arsya, Bu Meli. Baik. Terima kasih Bu Arsya, Bu Meli. Baik, jadi seperti Bu Meli ya, tadi ada beban harus dibayar. Kemudian ada terkait dengan perlengkapan, terkait dengan beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi apa saja sih yang perlu dicatat dalam jurnal penyesuaian? Ada perlengkapan, melihat nilai perlengkapan yang sudah digunakan dalam satu periode. Kemudian beban dibayar di muka, kita ingin melihat yang betul-betul sudah menjadi beban di akhir periode. Kemudian pendapatan diterima di muka, kita harus benar-benar melihat pendapatan yang memang sudah diakui oleh pendapatan oleh perusahaan di akhir periode berapa. Ya. Kemudian selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar, yang masih menjadi kewajiban perusahaan di akhir periode dan harus dibayarkan di periode selanjutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima atau yang memang menjadi hak perusahaan untuk diterima atas jasa, atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu Bapak Ibu? Cukup. Belum ya? Jadi 5 akun ini yang perlu dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan apa itu jurnal penyesuaian, kemudian tujuannya untuk apa dan akun-akun apa saja yang perlu dilakukan penyesuaian. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan membentuk kelompok, satu kelompok 2 orang ya, pairing ya Bapak Ibu ya, berduet Bapak Ibu untuk melakukan praktik penyusunan jurnal penyesuaian. Silahkan Bapak Ibu unduh data akuntansi dan juga lembar kerja dalam bentuk spreadsheet atau dalam bentuk Excel di link drive yang sudah saya sediakan. Bapak Ibu boleh scan QR code-nya, boleh diklik linknya, silahkan Bapak Ibu kerjakan dalam kurun waktu 20 menit. Nanti Bapak Ibu mengerjakannya di lembar kerja yang sudah saya sediakan menggunakan Microsoft Excel atau spreadsheet yang relevan ya Bapak Ibu. Silahkan. Jadi Bapak Ibu mencatat ya, dicek keseimbangannya, kemudian mencatat jurnal penyesuaian sesuai transaksi yang diberikan. Sudah semuanya Bapak Ibu ya? Sudah. Baik. Kalau sudah Bapak Ibu silahkan dikumpulkan di drive yang saya sediakan. Silahkan dikumpulkan. Semuanya sudah dikumpulkan, Bu Aksya? Sudah ya? Sudah. Baik. Nah, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ ada 4 transaksi. Untuk transaksi pertama adalah terkait dengan beban perlengkapan. Jadi perlengkapan yang sudah digunakan itu sebanyak 2 juta. Jadi kita perlu mencatatnya beban perlengkapan sebanyak 2 juta, di debit dan di kredit ada sebanyak 2 juta untuk akun perlengkapan. Kemudian untuk transaksi kedua kita ingin melihat sewa, biaya sewa atau beban sewa yang betul-betul sudah menjadi beban di akhir periode. Jadi kita mencatatnya di debit adalah beban sewa dan di kredit adalah sewa dibayar di muka. Artinya sewa dibayar di muka di kredit itu berkurang sebanyak 16 juta. Kemudian transaksi ketiga kita ingin melihat pendapatan yang belum betul-betul menjadi pendapatan kita. Artinya di situ masih menjadi utang, ya utang bagi kita. Jadi pencatatannya adalah di debit pendapatan sewa dan di kredit adalah pendapatan diterima di muka sebanyak 9 juta rupiah. Kemudian transaksi keempat, ada gaji dan upah yang masih harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan, ya. Jadi kita perlu mencatatnya beban di debit, beban gaji dan upah, kemudian kreditnya adalah utang. Utang, gaji dan upah sebanyak 10 juta atau bisa nama akun lainnya adalah gaji dan upah yang masih harus dibayar. Dapat dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya, Berna ya. Bu Aksya bisa? Bisa, Pak. Ya.
Baik, kita melakukan evaluasi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu silahkan bisa di scan QR code atau join my quiz ya. Bapak Ibu nanti mengerjakan ada 5 soal ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu ya. Bisa di scan, bisa diklik joinmyquiz.com dengan kode 601082. Sudah semua ya Bapak Ibu ya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Nah, selamat ya buat Bu Aksya ya, Bu Sulasmi, Bu Erna ya, dan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu sudah mengerjakan semua, dan Bu Aksya kita kasih plus. Bapak Ibu, nah di sini pencapaiannya 100%, artinya Bapak Ibu sudah mengerjakan semuanya, sudah benar ya. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu sudah mulai memahami ya terkait dengan jurnal penyesuaian. Baik, kita akan membuat kesimpulan bersama Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Belum ya Bapak Ibu ya? Ada yang ingin berpendapat? Oke. Jadi kita tadi sudah belajar jurnal penyesuaian, yaitu pencatatan akuntansi yang dilakukan di akhir periode untuk melihat kondisi akun yang sesungguhnya di sebuah perusahaan Bapak Ibu. Jadi jurnal penyesuaian dilakukan setelah neraca saldo disajikan dan sebelum laporan keuangan itu dibuat Bapak Ibu. Kemudian dengan melakukan atau mencatat jurnal penyesuaian, laporan keuangan itu akan disajikan lebih wajar, lebih real, lebih nyata, dapat dipercaya Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi kalau kita bicara standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, bisa menggunakan SAK entitas privat, bisa menggunakan SAK entitas mikro, kecil, dan menengah. Sampai ini ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Sudah. Sudah tidak ada. Baik, sebelum kita akhiri Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu mengisi refleksi ya atau umpan balik dan evaluasi atas penyajian saya. Jadi mungkin di pembelajaran kita pada pagi hari ini masih banyak kekurangan ya Bapak Ibu ya. Ada salah kata, salah ucap, dan salah tindakan. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Dan kita harus tetap apa Bapak Ibu? Semangat ya. Semangat. Jadi nanti di materi selanjutnya adalah Bapak Ibu akan membuat neraca lajur dan juga menyusun atau menyajikan laporan keuangan perusahaan di akhir periode ya. Terima kasih Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu ya untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita lakukan dapat bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih semua Bapak Ibu, sampai jumpa kembali, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.